Coba laptop ibu lah. Jangan berisik. Heho Pop gengs. Masih ingat dengan dua bocah viral Yuk Main Yuk ini? Baru-baru ini muncul kabar terbaru mereka dan akhirnya kembali viral lagi loh. Lantas bagaimana dengan bocah-bocah viral lainnya ini? Kita kembali membahas sosok dua bocah Yuk Main Yuk yang sempat viral di media sosial pada 2018 lalu. Ternyata nama mereka ini adalah Tri dan Davina. Aku sih yakin banget kamu pernah minimal sekali aja lihat video ini di media sosial. Saat Davina yang berjilbab ini sedang asik menyanyikan lagu Kisah Sang Rasul, ciptaan Habib Syekh Abdul Qadir As-Segaf, terus si Tri sempat ngajak main di luar, tapi Davina tetap melanjutkan lagunya. Hingga akhirnya keduanya dikejutkan dengan suara petir yang super gede. Ayo main yuk. Kakeknya istri setia Fatimah. Tri si bocah berambut pendek ini kaget bukan main dan langsung memeluk Davina dengan ekspresi ketakutan yang justru menghibur netizen. Gak terasa kini udah 5 tahun berlalu, tiba-tiba kabar dari dua bocah ini muncul lewat unggahan di Twitter @olava dan memperlihatkan penampilan terbaru keduanya yang membuat netizen malah penasaran. Tri si bocah berambut pendek ini ternyata udah kelas 5 SD dan rambutnya udah panjang. Sedangkan Davina yang disebut-sebut memiliki hubungan tetangga sama Tri, kini udah duduk di bangku SMA. Namun ia dikabarkan menjadi sangat pendiam sejak videonya itu viral. Dan akhirnya tidak begitu suka berkomunikasi dengan orang lain. Tapi sepintas Davina sih kelihatan glowingnya saat udah gede gini ya. Ayo main yuk. Kakeknya istri setia Fatimah. Berikutnya ada Yohanes Andekala alias Joni yang juga viral di tahun 2018 berkat aksi heroiknya saat memanjat tiang bendera pada upacara HUT ke-73 RI di Pantai Montain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT. Kala itu Joni masih duduk di bangku kelas 1 SMP dan dengan lincah ia memanjat tiang tanpa alat bantu, bahkan tanpa alas kaki memanjat tiang bendera setinggi 23 meter. Setelah diumumkan bahwa tali yang akan digunakan untuk mengikat bendera sedang terlepas dan tersangkut di ujung tiang. Nah, setelah video itu viral, dia pun diundang ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang mengabulkan permintaannya memiliki sepeda dan rumahnya dipercantik. Lalu bertemu Menpora, terus diajak dia nobar pembukaan SEA Games, dikasih duit, plus diajak naik Lamborghini sama Hotman Paris. Lalu juga nih ketemu sama Via Valen dan beberapa pejabat negara. Sampai nih dapat beasiswa hingga S1 dari PLN. Total bantuan yang ia terima mencapai 75 juta rupiah dari berbagai pihak, termasuk Hotman Paris. Namun kini uang itu tak bersisa karena digunakan untuk mengobati ayahnya yang sakit, hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah 5 tahun berlalu nih, kini Joni udah duduk di bangku kelas 11 SMAN Atambua, Kota Atambua, Kabupaten Belu, dan berusia 17 tahun. Ia bercita-cita menjadi anggota TNI agar bisa menjaga perbatasan Motain, perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Semua kebutuhan hidupnya dibantu oleh 2 orang kakaknya yang bekerja di Malaysia dan Surabaya. Kini, ia juga memutuskan tinggal di asrama TNI Angkatan Darat, Kompi Senapan B, agar bisa lebih dekat dengan sekolahnya di SMA Negeri 1 Atambua. Soalnya sebelumnya Joni harus menempuh perjalanan sejauh 20 km menggunakan sepeda motor dari rumahnya di Desa Silawan menuju sekolahnya di Atambua. Wah, semoga cita-citanya dapat terwujud ya Joni. Masih dari NTT juga ada bocah viral bernama Rivaldi Elvans Krishna Sobbaba yang terkenal mampu meniru komentator MotoGP Nick Harris meski bahasa Inggrisnya belepotan. Sama dong sama aku. Bocah kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur 21 Mei 2009 ini adalah anak dari pasangan Andi Sobbaba dan Diana Masiweni. Menurut sang ibu, bocah yang disapa Dadi ini memang sejak kecil udah mengidolakan Valentino Rossi sebab ia sering diajak kakek dan pamannya untuk nonton tayangan MotoGP di televisi kakeknya di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Bahkan saat bayi, setiap kali dia nangis, ibunya langsung menyebut nama Rossi dan Dadi pun langsung diam. Dan sejak berusia 4 tahun ia sudah bisa berkomentar soal MotoGP meski tidak terdengar jelas.
Barulah saat berusia sekitar 8 tahun, ia menggunakan bahasa Inggris yang mulai terdengar jelas. Video pertamanya meniru komentator MotoGP terekam di depan sebuah gereja di Kabupaten Rotendao dan mendadak viral di media sosial dan YouTube pada bulan Juli 2017 lalu. Nah, berkat video itu, Dadi sampai diundang Dorna Sport menonton langsung MotoGP Malaysia tahun 2018 lalu. Ia bertemu dengan banyak pembalap ternama termasuk sang idola yang tentu bikin iri banyak orang. Dan diberi kesempatan mencoba bagaimana sih rasanya jadi seorang komentator MotoGP profesional oleh salah satu stasiun TV Spanyol, Movistar, untuk mengomentari jalannya balapan MotoGP. Selain itu, ia juga sempat diundang oleh beberapa stasiun TV. Nah, setelah 5 tahun berlalu, namanya sempat kembali viral di tahun lalu saat gelaran MotoGP Mandalika. Ia kini udah berusia 14 tahun, diundang oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno untuk makan malam bersama para pembalap MotoGP di Jakarta dan diajak menjadi komentator MotoGP. Udah gede ya. Let's go, ladies and absolutely benar-benar bestian ini. Next, ada bocah asal Karangasem, Bali yang sempat viral juga nih karena menguasai 23 bahasa asing. Namanya Nipu Turista. Tahun 2016 lalu, Nipu Turista masih bocah kelas 4 SD yang viral karena dikenal sebagai pedagang kartu pos yang menguasai bahasa asing, diantaranya bahasa Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Jepang, Rumania, Rusia, Bulgaria, hingga Polandia. Sehari-hari, Rista ini membantu ibunya berjualan di Pura Besaki, pura terbesar di Bali yang memang menjadi objek wisata. Jadi sebenarnya tidak mengherankan sih kalau ia bisa cepat belajar bahasa asing, karena tiap hari bergaul dengan wisatawan mancanegara, bahkan sejak ia masih berusia 5 tahun. Apalagi saya juga adalah seorang guide wisata. Setelah 7 tahun lalu viral dan diundang di beberapa stasiun TV, kini Nipu Turista telah beranjak dewasa berusia 17 tahun dan berhasil masuk ke salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Kelungkung tersebut melalui jalur prestasi di SMA Negeri 2 Semarapura. Kemampuan perbahasanya semakin terasah, beberapa kali mewakili perlombaan storytelling dan speech contest. Namun ia mengaku saat ini ia ingin fokus mendalami bahasa Inggris dan Prancis saja dan bercita-cita menjadi pramugari. Nombor skatnya Niki Siki kali 3 4 Niki total 20.000. Nah, lalu bagaimana dengan bayi menggemaskan yang viral berkat bahasanya yang baku ini? Sosok bocah bernama Syabira Alula Adnan kala itu masih berusia 3 tahun. Kalau kamu ada koreng jangan digaruk-garuk ya. Iya. Jangan dikopek-kopek ya. Iya. Jangan digaruk-garuk begini ya, itu berdarah lagi ya. Iya ya. Baiklah. Jangan baiklah aja, tapi kamu dengerin ya. Ya, dengan. Kedua orang tuanya, Adnan Fahmi dan Oci Febrina, mengaku anaknya yang akrab disapa Lala ini ternyata udah mampu berbicara sejak usianya masih 8 bulan. Awalnya mereka sempat merasa heran dengan kemampuan bicara fasih sang buah hati. Mereka pun lalu membuat akun khusus untuk menyimpan kenangan sang anak dan ternyata berhasil mencuri perhatian netizen karena kepandaiannya dalam berbicara bahasa Indonesia baku. Kini Lala udah berusia 5 tahun dan semakin dikenal sebagai selebgram yang mendapat banyak ajakan kolaborasi dengan artis-artis ternama berkat konten-konten awal yang ia buat bersama ayahnya. Bahkan followernya di IG nih udah mencapai 1,5 juta loh. Wah, kita belum nyampe tuh.